Bayangkan ini, kamu baru saja membeli mobil impian pertama dengan gaji pertama. Kamu pikir, ini asetku, nilainya pasti naik suatu hari nanti. Tapi setahun kemudian, harga jualnya turun 30%. Belum lagi biaya bensin, servis, dan pajak yang bikin kantong bolong. Kamu bingung, katanya aset, kok malah bikin rugi? Inilah kesalahan klasik yang dilakukan hampir semua orang. Kita sering mengira apapun yang kita miliki adalah aset. Padahal, kalau objek itu menguras uang dari kantongmu, itu kewajiban. Robert Kiyosaki dalam buku Rich Dad Poor Dad pernah bilang, aset memberi uang ke kantongmu, kewajiban mengambil uang dari kantongmu. Tapi kenapa konsep sesimpel ini bisa salah kaprah puluhan tahun? Jawabannya, sistem pendidikan kita tak pernah mengajarkan literasi keuangan. Orang tua kita pun seringkali tak paham bedanya. Contoh nyata, rumah tinggal. Banyak yang bilang rumah adalah aset terbesar. Tapi selama rumah itu tidak menghasilkan uang, misalnya disewakan, ia justru jadi kewajiban karena tagihan listrik, air, dan pajak. Mari kita telusuri akar masalahnya. Di era serba instan, kita terbiasa melihat kepemilikan sebagai simbol kesuksesan. Tapi tak pernah diajari, apa dampak jangka panjang kepemilikan ini bagi keuanganmu? Ini yang membuat banyak generasi muda terjebak lifestyle inflation. Gaji naik, tapi malah tambah miskin karena salah memilih aset. Pernah dengar kisah Warren Buffett membeli saham pertamanya di usia 11 tahun? Atau bagaimana Mark Zuckerberg mempertahankan kepemilikan saham Facebook meski sudah IPO? Mereka paham betul arti aset sejati. Sesuatu yang bekerja untukmu meski kamu tidur. Mari bedah definisi modern. Aset bukan cuma properti atau emas. Di era digital, aset bisa berupa hak cipta lagu, saham dividen, bahkan followers di media sosial. Contoh, seorang YouTuber dengan 1 juta subscriber. Channel itu adalah aset karena menghasilkan iklan, sponsor, dan royalti. Sementara kewajiban tak selalu berwujud utang. Bisa juga berupa kebiasaan konsumtif. Misal, langganan 5 platform streaming sekaligus padahal cuma nonton 1. Atau beli iPhone baru tiap tahun padahal yang lama masih berfungsi. Yang menarik, ada hal-hal yang bisa berubah statusnya. Contoh, mobil. Jika dipakai untuk bisnis car sharing, ia jadi aset. Tapi jika cuma untuk gaya-gayaan, ia kewajiban. Kuncinya di sini, cash flow. Ambil studi kasus nyata. Di 2018, seorang teman saya membuka kedai kopi. Dia pinjam 100 juta rupiah untuk modal. Banyak yang bilang utang itu kewajiban. Tapi karena pinjaman itu dipakai membeli mesin kopi dan bahan baku, kedai itu menghasilkan keuntungan 20 juta per bulan. Dalam 5 bulan, utang lunas. Sekarang, mesin kopi itu jadi aset yang ada mitos populer. Semakin banyak aset, semakin kaya. Faktanya, jika aset itu palsu, justru bikin bangkrut. Contoh kasus, seorang kolektor sneakers. Dia punya ratusan pasang sepatu limited edition senilai total 1 miliar rupiah. Tapi saat butuh dana darurat, sepatu-sepatu itu sulit dijual cepat. Bahkan, harus diskon hingga 40%. Inilah yang disebut illiquid asset, aset yang tak mudah dicairkan. Banyak orang terjebak mengumpulkan barang mahal tapi tidak liquid. Mulai dari lukisan, perhiasan mewah, sampai tanah di lokasi terpencil. Kesalahan lain, menganggap semua investasi adalah aset. Padahal, investasi bodong seperti Ponzi scheme jelas kewajiban terselubung. Di 2020, kasus First Travel mengguncang Indonesia. Ribuan orang kehilangan uang karena mengira investasi umroh adalah aset. Yang lebih halus, salah menghitung hidden cost. Contoh, membeli apartemen 3 miliar sebagai investasi. Tapi lupa hitung biaya perawatan tahunan 10 juta, pajak 20 juta, dan biaya manajemen jika disewakan. Jika sewa hanya 5 juta per bulan, profitnya nyaris tak ada. Cerita inspiratif datang dari Teten Masduki, Menteri Koperasi. Di awal karir, beliau hanya pegawai biasa yang nekat pinjam ke koperasi. Uang itu dipakai buka usaha kecil-kecilan. Kini, koperasi itu menjadi aset produktif bagi ribuan anggota. Prinsipnya, leverage. Alih-alih menghindari semua kewajiban, kita bisa memanfaatkan utang baik, good debt, untuk membangun aset. Contoh, KPR rumah yang disewakan.
Angsuran dibayar dari uang sewa, sementara nilai properti naik tiap tahun. Teknik lain, asset hacking. Misal, kamu punya skill desain grafis. Daripada beli laptop 18 juta untuk gaming, pilih laptop spesifikasi kerja seharga 10 juta. 8 juta sisanya dipakai ikut kursus online untuk tingkatkan skill. Dalam setahun, skill baru itu bisa menghasilkan proyek senilai 50 juta. Atau contoh nyata dari Gojek. Awalnya, mereka tak punya armada motor sendiri, aset fisik. Tapi dengan memanfaatkan motor masyarakat, kewajiban orang lain, mereka menciptakan aset digital berupa platform bernilai miliaran dolar. Poin terpenting, kekayaan sejati diukur dari berapa lama kamu bisa bertahan jika kehilangan penghasilan tetap. Jika portofolio asetmu bisa menutupi biaya hidup selama 20 tahun, barulah kamu benar-benar merdeka secara finansial. Jika kamu masih bingung memulai, lakukan audit keuangan sederhana. Buat daftar semua penghasilan dan pengeluaran bulanan. Klasifikasikan mana yang benar-benar aset, mana yang kewajiban. Pelan-pelan, alihkan dana dari kewajiban ke aset. Contoh, kurangi jajan kopi 18.000 per hari. Dalam sebulan, kamu bisa menghemat 540.000. Uang itu cukup untuk mulai investasi di reksadana atau beli buku finansial. Ingat, perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah. Kamu tak perlu jadi Warren Buffett dalam semalam. Tapi, dengan memahami beda aset dan kewajiban, kamu sudah selangkah lebih maju dari 90% orang. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini, dan share ke temanmu yang butuh insight seperti ini.